Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nama saya Fatima Azahra Triputra dengan NPM 200659754 dari kelas Tekno B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai virtual assistant dan chatbots digital ecosystem. Ekosistem ini memiliki 13 komponen yang nantinya akan saya bahas di dalam video ini. Yang pertama, mulai dari yang paling umum adalah consumer messenger apps. Aplikasi-aplikasi ini contohnya adalah WhatsApp, Skype, Telegram, Line, dan banyak platform messenger lainnya. Tujuan utama dari consumer messenger apps ini adalah agar pengguna dapat mengirimkan pesan ataupun melakukan panggilan dan juga video call menggunakan internet. Hal itu digunakan dengan protokol yang berbeda untuk setiap aplikasi dan untuk menggunakan bahasa yang umum, pesan yang dikirim oleh pengirim akan masuk ke server aplikasi dan akan diteruskan kepada penerima menggunakan soket atau communication link lainnya. Beberapa contoh teknologi yang digunakan adalah Voice over Internet Protocol dan juga XMPP atau Extensible Messaging and Presence Protocol. Indonesia biasa menggunakan WhatsApp, Line, Telegram, dan beberapa menggunakan Facebook Messenger untuk melakukan komunikasi online sehari-hari. Adapun peluang-peluang dari aplikasi tersebut yang dapat digunakan oleh pengguna adalah untuk membantu menyebarkan informasi dengan cepat ataupun mempersingkat waktu saat memberi berita. Selanjutnya ada Enterprise in Company Bot Platforms. Tujuan utama dari software ini adalah untuk mempermudah suatu perusahaan dalam menghandle suatu percakapan atau pertanyaan. Contoh utamanya adalah Converse AI, dan Converse AI ini adalah sebuah messaging software yang membantu perusahaan untuk mengotomisasikan percakapan dengan pelanggan secara menyeluruh ataupun sebagian. Hal ini mempermudah pekerjaan perusahaan dan juga dapat mempersingkat waktu agar proses yang dilakukan lebih cepat. Dalam software seperti teknologi yang biasa digunakan adalah semacam deep learning platform dan robotic process automation. Software seperti ini sudah diimplementasikan di Indonesia, biasanya diimplementasikan pada bagian customer service. Peluang yang saya lihat dari Enterprise in Company Bot Platforms ini juga adalah untuk memudahkan pengguna dalam mencari informasi umum. Namun seiringnya berjalannya waktu, platform tersebut dapat dikembangkan lagi untuk membantu handle pengguna untuk masalah yang lebih kompleks dan mendetail. Selanjutnya ada Natural Language Processing, AI, and Machine Learning, atau lebih disingkat dengan NLP, adalah salah satu contoh yang paling dikenal, yaitu Google. Natural Language Processing atau NLP ini adalah proses dalam pengembangan AI yang memungkinkan sebuah AI untuk memahami tatanan bahasa sebuah kalimat atau pertanyaan selayaknya seorang manusia. Hal ini sangat berguna dalam perkembangan teknologi karena proses ini yang nantinya akan membantu mesin dan AI agar dapat membantu pengguna dengan tepat. Yang membantu proses pengembangan NLP, AI, dan machine learning ini adalah speech recognition. Dengan begitu, developer dapat menginput data seperti sedang mengajarkan sebuah bayi untuk belajar berbicara. Lama-kelamaan AI dan mesin dapat berkembang dan memahami sebuah pertanyaan dengan lancar. Jika dikembangkan lagi, hal ini dapat membantu dunia tak hanya dalam menjawab pertanyaan, tetapi dapat membantu pekerjaan. Selanjutnya ada Bots Platforms. Bots Platform ini serupa dengan Enterprise in Company Bot Platform. Namun yang menjadi perbedaannya adalah Bot Platform ini pada umumnya lebih sering diimplementasikan dalam pembuatan bot customer service yang membantu dalam CRM perusahaan. Software seperti ini sudah diimplementasikan di Indonesia. Biasanya diimplementasikan pada bagian customer service aplikasi seperti Shopee, Gojek, ataupun Tokopedia yang mempunyai help center. Bots platform ini menjadi salah satu produk dari NLP AI karena pengguna dapat menanyakan suatu pertanyaan dan AI akan menjawab dengan tepat. Selanjutnya ada live chat website. Live chat website ini merupakan implementasi website
dari consumer messenger apps. Namun yang membedakan live chat ini dari platform lainnya adalah penggunaannya. Pada umumnya, consumer messenger apps ini digunakan untuk hal-hal pribadi seperti mengontak keluarga dan juga kerabat dekat. Dan live chat website ini lebih sering digunakan untuk melayani pelanggan dari sebuah perusahaan. Membiarkan sebuah pelanggan dibantu oleh AI tidak selalu bisa dilakukan karena AI ini masih mempunyai batas-batas pikiran tertentu yang hanya dapat ditemui dalam manusia. Nah, live chat website ini yang membantu menghubungkan sebuah customer dengan pekerjanya dengan menggunakan implementasi dari pembuatan AI dan menggunakan software yang dapat membantu mengirimkan pesan dari pengirim menuju penerimanya menggunakan server. Salah satu live chat website yang dipakai di Indonesia adalah Zendesk. Selanjutnya ada bot prototyping. Jika sebelumnya saya sudah membahas mengenai bot, sekarang saya akan masuk ke dalam bot prototyping. Bot prototyping ini adalah proses yang dilakukan untuk membuat sebuah mock-up dari bot yang ingin dibuat agar saat melakukan implementasi yang sungguhan, developer ini sudah mempunyai gambaran untuk bot yang hendak dibuat tersebut. Salah satu contoh website yang membantu dalam bot prototyping adalah Bot Society. Selanjutnya ada bot engines for devs atau developer. Service lainnya ini yang membantu dalam service lainnya yang membantu dalam pembuatan sebuah bot adalah bot engines ini. Nah, jika bot prototyping digunakan untuk membuat mockup, maka bot engines membantu developer untuk membangun bot yang aslinya yang nanti akan digunakan. Bot engines juga biasanya berisi dengan framework atau services yang dapat membantu pengembangan sebuah bot. Selanjutnya ada social marketing bots. Hal ini masih berkelik seputar bot ya, jadi ada pula yang dinamakan dengan social marketing bots. Biasanya social marketing bots ini sering ditemukan dalam penggunaan email, pengiriman email. Pada umumnya jika seseorang mengunjungi website, terus melakukan sign up, email mereka nantinya akan dikirimkan newsletter dari perusahaan tersebut sebagai strategi marketing. Nah, caranya mereka bisa mengirimkan banyak email sekaligus adalah dengan menggunakan bot. Jadi, mereka akan mengirimkan kepada semua orang yang sudah sign up pada website tertentu dan bot itu akan mengirimkannya secara serentak. Nah, tak hanya email, social marketing bots ini juga dapat digunakan dengan cara-cara lain untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Beberapa aplikasi dan website menggunakan social marketing bots untuk meneliti algoritma pengguna. Dan begitu mereka dapat mempromosikan konten yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna, hal itu dapat mendorong pengguna untuk melakukan purchase untuk meningkatkan sales dari perusahaan. Hal ini biasa digunakan oleh TikTok dan juga e-commerce untuk mempromosikan produk-produknya ataupun meningkatkan kualitas aplikasi agar pengguna merasa lebih nyaman dan tetap menggunakan aplikasi mereka. Selanjutnya ada AI powered customer service and self-service bots. Nah, hal ini lebih mirip dengan bot platforms ya. AI-powered customer service and self-service bots ini merupakan implementasi dari penggunaan bot platform tersebut. Selanjutnya ini ada voice assistant. Nah, voice assistant ini merupakan perkembangan dari NLP, AI, and machine learning. Voice assistant ini memiliki komponen dasar dari NLP, namun mereka di-upgrade lagi untuk menggunakan suara untuk menjawab kalimat ataupun pertanyaan dari pengguna. Contohnya yang paling sering kita temukan adalah Google Assistant, Amazon Alexa, Siri, dan juga Cortana. Cortana ini yang biasa ada di Windows. Jika Google memerlukan suatu kalimat tertulis ya untuk melakukan pencarian, kita ketik gitu misalnya. Nah, voice assistant ini dapat melakukan pencarian tersebut hanya dengan mendengar kalimat yang kita ucapkan. Nah, hampir semua voice assistant ini sudah available di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke no-code bot builders. Nah, no-code bot builders ini adalah sebuah platform yang membantu pengembangan bot juga, tapi tanpa menggunakan code. Nah, mereka ini menggunakan template dari script yang sudah dibuat sebelumnya agar dapat dikembangkan lagi karena katanya bot yang dibuat tanpa coding ini dapat dikembangkan dengan lebih cepat lagi. Terus selanjutnya ini ada analytics. Jadi dashboard dan bot analytics ini adalah contoh dari conversational analytic tools yang digunakan para bot.
Tool ini digunakan untuk membantu developer meningkatkan kualitas dari komunikasi antara pengguna dengan botnya. Teknologi yang dapat digunakan untuk analisis dapat berupa SQL ataupun alat visualisasi data. Nah, yang terakhir ini ada business channels. Business channel adalah sebuah platform yang dapat digunakan oleh suatu tim agar komunikasi dan kolaborasi mereka dapat dilakukan dengan lebih baik. Contohnya adalah Slack dan juga Microsoft Teams yang paling umum ya. Kedua platform tersebut sering digunakan untuk berdiskusi dan komunikasi secara intens mengenai pekerjaan atau bisnis atau sebuah proyek. Pada umumnya, platform-platform tersebut menggunakan teknologi yang sama seperti Messenger app. Dan untuk versi websitenya ini, mereka serupa dengan live chat website. Nah, business channels ini merupakan kesempatan yang baik untuk para pekerja memisahkan obrolan mengenai pekerjaan mereka dan juga obrolan pribadi mereka agar dapat lebih fokus dan tidak terdistraksi dengan chat-chat lainnya gitu misalnya. Dan untuk misalnya Slack yang sedang kita gunakan sekarang ini di Technopreneurship, kita juga dapat memberi post, dan post ini bisa digunakan sebagai tempat untuk naruh catatan dari proyek mungkinnya. Nah, jadinya semua hal-hal itu dikumpulkan dalam suatu tempat yang sama agar lebih mudah dicari juga. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga jelas dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.